Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Matakupan dengan NIM 1321134021, kelas 3B, jurusan Administrasi Bisnis Terapan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh volatilitas penjualan dan volatilitas arus kas operasi dan hutang terhadap persistensi laba. Kita masuk ke pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar, karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan mempengaruhi dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan, akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya penjualan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Selanjutnya, pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas, operasi perusahaan akan dapat diidentifikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Teori yang terakhir yaitu pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba yang dimiliki akan meningkat, sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018,
Data dalam penelitian ini menggunakan data yang telah dipublikasi oleh pihak perusahaan. Data diperoleh dari website perusahaan terdaftar di sektor pertanian. Populasi pada penelitian ini adalah 21 perusahaan yang sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh sampel dengan teknik berdasarkan kriteria tertentu. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh sampel, yaitu 1. Perusahaan sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018. 2. Perusahaan mencantumkan data laporan sesuai variabel. 3. Laporan keuangan perusahaan disajikan dengan mata uang rupiah. 4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama masa penelitian. Yang dimaksudkan volatilitas penjualan adalah pergerakan naik atau turunnya jumlah penjualan pada suatu periode ke periode lainnya. Rumus pada volatilitas penjualan mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu FP lambda penjualan selama 10 tahun per total aset. Keterangan sigma sama dengan standar deviasi penjualan sama dengan penjualan perusahaan selama 10 tahun, total aset sama dengan total aset perusahaan selama 1 tahun. Selanjutnya, yang dimaksudkan volatilitas arus kas operasi adalah perubahan yang terjadi pada nilai arus kas operasi setiap periode. Volatilitas arus kas operasi berguna untuk melihat laba di masa depan. Untuk menghitung nilai volatilitas arus kas operasi, penulis menggunakan pengukuran menurut Vanani 2010 mengacu pada Dekov dan Dekef 2002 adalah mencari nilai standar deviasi arus kas operasi perusahaan per tahun, kemudian dibagi dengan total aset per tahunnya. Rumus volatilitas arus kas operasi yaitu sebagai berikut. VACO sama dengan lambda dalam kurung CVO per total aset. Keterangan lambda sama dengan standar deviasi, CVO sama dengan arus kas operasi perusahaan selama tahun pengamatan, total aset sama dengan total aset perusahaan. Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan hutang merupakan dana untuk aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan pihak kreditor. Hutang yang digunakan adalah total hutang secara keseluruhan, yaitu hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Rumus mengacu pada penelitian Putri dan Supatmi 2016, yaitu menggunakan debt to total asset ratio. Rumusnya yaitu DART sama dengan total hutang per total aset. Keterangan DART sama dengan debt to asset ratio, rasio hutang atas aset. Total hutang sama dengan total hutang periode berjalan, total aset sama dengan total aset periode berjalan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap presentasi laba. Kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap presentasi laba. Ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap presentasi laba. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, dapat diajukan saran kepada pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan menghindar adanya kesalahan pencatatan atas manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Pada pihak manajemen diharapkan untuk mengendalikan penggunaan hutang agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat membiayai kegiatan perusahaan
karena investor akan memiliki pandangan positif selaras dengan meningkatnya persistensi laba perusahaan tersebut, sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Demikianlah penjelasan saya di hari ini. Sekian dan terima kasih.